Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Ibu harap keadaan kalian baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Kalau kemarin itu kita sudah mempelajari tentang sistem gerak. Jadi apa itu kecepatan, apa itu percepatan, itu sudah kita pelajari kemarin. Nah, yang sekarang kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Nah, dalam sistem gerak pada makhluk hidup ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, sistem gerak pada manusia. Yang kedua yang akan kita pelajari yaitu tentang sistem gerak pada hewan. Dan yang ketiga yaitu sistem gerak pada tumbuhan. Yang pertama yaitu sistem gerak pada manusia. Pada sistem gerak pada manusia ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang tulang atau rangka. Yang kedua yaitu tentang persendian atau artikulasi. Yang ketiga yaitu tentang otot. Yang keempat yaitu yang akan kita pelajari tentang upaya-upaya untuk menjaga kesehatan pada sistem gerak pada manusia. Pertama yaitu rangka atau tulang. Rangka ini salah satu fungsinya yaitu memberi bentuk tubuh, ya. Nah, rangka atau tulang pada tubuh kita itu jumlahnya banyak, ya. Nah, dalam tubuh kita ini tulang atau rangka terbagi atas 3 bagian. Bagian pertama yaitu rangka bagian kepala, yang kedua rangka bagian badan, yang ketiga yaitu rangka anggota gerak. Nah, pada rangka bagian kepala itu terdapat beberapa tulang. Di antaranya ada namanya tulang pelipis, ada namanya tulang baji, ada namanya tulang tengkorak belakang, ada namanya tulang lidah dan sebagainya. Kemudian pada rangka pada anggota gerak itu ada namanya tulang jari, ya. Kemudian kalau pada rangka badan itu ada namanya tulang selangka, ada namanya tulang belakang, ada namanya tulang belikat, ada namanya tulang panggul, ada namanya tulang kemaluan, dan banyak lagi yang lain. Nah, untuk nama-nama dari tulang-tulangnya dapat anak-anak lihat pada gambar dalam slide tersebut. Kemudian yang kedua yaitu persendian atau artikulasi, ya. Sendi itu dapat diartikan sebagai tempat bertemunya 2 tulang atau lebih, ya. Nah, dengan adanya sendi, maka dapat menghubungkan tulang-tulang tersebut sehingga tubuh dapat digerakkan. Nah, sendi ini ada namanya sendi mati, kemudian ada namanya sendi kaku, dan juga ada namanya sendi gerak, ya. Kemudian jenis-jenis dari persendian ada namanya sendi peluru, ada namanya sendi engsel, ada namanya sendi putar, ada namanya sendi pelana, ada namanya sendi geser. Misal contoh ya, misal sendi putar, ya. Sendi putar ini berfungsi sebagai poros yang berada pada ujung-ujung tulang yang bentuknya seperti cincin. Nah, contoh dari sendi putar itu ada namanya tulang atlas, ya. Nanti bisa anak-anak lihat bagaimana bentuk tulang atlas. Kemudian ada namanya tulang engsel, ya, dan sendi putar, ya. Tadi kita sudah bicara tentang sendi putar. Contoh dari sendi putar tuh adalah tulang leher, ya, di mana di leher kita itu bisa diputar-putar.
Kemudian ada juga namanya tulang engsel. Contoh dari tulang engsel ini yaitu yang terdapat pada siku dan lutut, ya. Kemudian ada namanya sendi peluru, ya. Nah, sendi peluru ini menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lainnya yang berongga seperti mangkok, ya. Contohnya yaitu tulang panggul. Kemudian yang ketiga yaitu ada namanya otot, ya. Otot itu artinya atau definisinya adalah penggerak bagian-bagian dari tubuh sehingga otot dapat disebut sebagai alat gerak aktif, ya. Otot ini tanpa otot, tulang dan sendi yang terdapat di tubuh itu tidak dapat memiliki kekuatan atau tidak dapat memiliki kekuatan untuk bergerak, ya. Nah, otot ini terbagi atas 3. Ada namanya otot rangka, ada namanya otot polos, dan ada namanya otot lurik, ya. Nah, di atas itu anak-anak bisa melihat perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dilihat dari letaknya, dilihat dari bentuknya, dan dilihat dari posisi dari letak otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Sebelum kita masuk ke dalam upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia, kita harus tahu dulu gangguan dan kelainan pada sistem gerak pada manusia, ya. Dimana salah satu contoh dari gangguan dan kelainan pada sistem gerak yaitu ada namanya reksia. Kemudian ada namanya juga osteoporosis. Mungkin anak-anak sering mendengar osteoporosis. Kemudian ada namanya artritis atau sakit sendi. Kemudian ada namanya fraktura atau patah tulang. Kemudian ada namanya kifosit, lordosis, dan skoliosis, ya. Dimana kifosis, lordosis, dan skoliosis ini merupakan salah satu kelainan pada tulang belakang manusia yang normalnya itu dia tidak lurus tapi melengkung. Nah, karena kesalahan posisi duduk, maka itu menyebabkan tulang belakang itu mungkin lebih ke dalam bengkoknya atau melengkung ke kanan atau melengkung ke kiri, ya. Nah, bagaimana upaya menjaga kesehatan pada sistem gerak pada manusia? Yang pertama yaitu dengan cara berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Kita tahu kalau pada pagi hari itu banyak mengandung vitamin D yang baik untuk kulit. Kemudian yang kedua, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Kemudian yang ketiga, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Kemudian menghindari kebiasaan duduk dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada hewan dan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu sistem gerak pada hewan. Nah, pada sistem gerak pada hewan itu terbagi atas 3. Ada gerak hewan dalam air, ada gerak hewan di udara, ada gerak hewan di darat. Nah, contoh gerak hewan di dalam air itu ikan, ya, dimana untuk bergerak ikan memerlukan sirip. Kemudian yang kedua yaitu gerak hewan di udara, contohnya adalah burung. Dia memerlukan apa, Nak? Memerlukan
sayap. Tadi ya, bahwa kalau contoh dari gerak hewan di udara, burung ya. Kalau burung dia menggunakan apa? Membutuhkan apa? Membutuhkan sayap. Yang ketiga yaitu gerak hewan di darat. Contohnya misalnya apa nak? Ayam, kucing ya. Biasanya kalau ayam, kucing itu dia bergerak membutuhkan apa nak? Menggunakan apa? Ya benar, membutuhkan kaki ya untuk dia mengalami pergerakan. Yang ketiga yaitu sistem gerak pada tumbuhan. Nah, pada sistem gerak pada tumbuhan ini ada 3 jenis atau 3 macam gerak, yaitu ada namanya gerak autonom atau gerak endonom. Yang kedua yaitu ada namanya gerak eksionom. Yang ketiga yaitu gerak higroskopis ya. Nanti anak-anak bisa baca lagi di buku paketnya apa pengertian dari gerak otonom, eksionom, dan higroskopis. Lihat contoh dari masing-masing gerak tersebut. Ibu pikir hanya sampai sini. Ibu pikir materi tentang sistem gerak pada makhluk hidup Ibu akhiri sampai di sini dulu. Ya. Jika ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.